Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Al-Hakamal SEI MA selaku dosen pembimbing kita mata kuliah Perekonomian Indonesia. Langsung saja, terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi untuk tugas ini. Langsung saja perkenalkan untuk saya sebagai moderator Haifa Askia, dan yang pertama ini teman saya ada Kamelia sebagai pengusaha, dan yang kedua ada Mbak Sabrina itu sebagai pegawai bank, dan terakhir ada Siti Jumaini itu sebagai mahasiswa ekonomi. Di sini kita akan berdiskusi tentang kebijakan moneter dan peran perbankan. Nanti di diskusi kali ini kita ada sesi tanya jawabnya juga, itu bagian akhir, dan nanti ada kesimpulan juga, dan terakhir itu penutup. Langsung saja saya mulai. Oke, selamat sore teman-teman. Sore, Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup Alhamdulillah. baik. Agak sedikit ini ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sedikit buruk. Baik, di sini kita akan berdiskusi tentang kebijakan moneter dan peran perbankan dalam mendukung ekonomi nasional. Setelah diskusi, kita akan mengadakan sesi tanya jawab, dan kalian nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di kepala kalian. Langsung saja kita mulai dari Kak Sabrina. Bisa tolong jelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perbankan? Oke, baik Mbak Eva, terima kasih atas waktunya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perbankan. Nah, jadi kebijakan moneter khususnya pengaturan suku bunga acuan oleh bank sentral itu mempengaruhi banyak aspek di perbankan. Nah, jika suku bunga turun, maka biaya kredit itu lebih murah. Lebih murah. Nah, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk meminjam. Nah, jika sebaliknya si suku bunga ini terlalu tinggi, maka cenderung menekan si permintaan si kredit tersebut. Jadi begitu. Oke Mbak Sabrina, saya setuju banget ya. Tahun lalu Iya, ketika suku bunga turun, Potong. saya mengajukan kredit untuk usaha memperluas bisnis, Tapi kalau suku bunga naik, pengusaha seperti saya jadi lebih hati-hati gitu buat ngajuin kredit lagi. Seperti itu. Tapi Kak Sabrina, kira-kira ada risiko nggak jika suku bunga terus rendah? Baik, Mbak Jun, apakah ada risiko gitu ya? Apabila jika suku bunga terus rendah, itu tentunya ada ya, Mbak Jun. Nah, jika suku bunga terlalu rendah, maka si likuiditas di pasar menjadi berlebih, yang berpotensi memicu inflasi. Nah, selain itu juga tabungan masyarakat ini di bank juga bisa menurun
karena bunga simpanan itu tidak menarik. Begitu. Baik, sangat menarik sekali bukan? Sekarang mari kita bahas apa langkah yang dilakukan perbankan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan yang formal. Itu bagaimana? Nah, jadi untuk saat ini banyak bank yang menggunakan teknologi digital nih. Nah, kami menyediakan layanan perbankan berbasis aplikasi yang lebih sederhana dan juga terjangkau gitu. Nah, selain itu juga di bank tuh ada program kredit mikro khususnya untuk UMKM yang syaratnya itu lebih ringan gitu. Oke, sebagai pengusaha kecil, saya melihat dampak positif dari digitalisasi perbankan ini. Tapi kadang akses internet di desa terpencil yang masih semuanya kurang terkendala gitu. Menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan di daerah-daerah terpencil itu. Seperti itu. Betul Ya. Kak Kamel. Aku sering baca di banyak masyarakat di desa belum paham manfaat layanan perbankan. Kira-kira ada nggak inisiatif edukasi dari bank sendiri? Kalau itu Mbak Jun ada. Kami sering mengadakan program literasi keuangan bersama pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya tabungan, kredit, dan manajemen keuangan. Baik, sekarang ada lagi nih pertanyaan lagi. Bagaimana dampak kebijakan moneter global seperti kenaikan suku bunga, The Fed terhadap ekonomi Indonesia? Itu bagaimana? Nah, kalau soal itu, kenaikan suku bunga The Fed biasanya mempengaruhi arus modal asing. Nah, jadi si investor ini cenderung menarik dana dari negara berkembang seperti Indonesia untuk mencari keuntungan lebih tinggi di US. Nah, ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Tuh. Oke. Jadi gimana? Mbak Kamel. Oke, Mbak Sabrina, kalau begitu bagaimana bank dapat membantu pengusaha menghadapi dampaknya, misalnya kenaikan biaya impor? Gimana Nah, solusinya? kalau begitu, kami memberikan solusi seperti kredit ekspor impor dan mendorong diversifikasi bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Oke, menarik sekali ya. Terus kita Terima akan kasih. masuk sesi tanya jawab. Silahkan siapa yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan saja. Saya Mbak Eva. Pertanyaan untuk Baik, Mbak Sabrina ya. Kira-kira bagaimana tuh Bank memastikan kredit UMKM yang diberikan benar-benar produktif? Wow, pertanyaan yang bagus, Mbak Jun. Oke, baik. Di sini kami melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memberikan si kredit tersebut. Nah, termasuk memastikan bahwa dana tersebut itu bisa digunakan untuk kebutuhan produktif seperti seperti pembelian bahan baku atau alat produksi sebagainya. Nah, selain itu juga
ada pendampingan untuk membantu UMKM untuk memanfaatkan si kredit dengan optimal atau semaksimal mungkin. Begitu, Mbak Jun. Oke, oke Mbak Sabrina, aku juga punya pertanyaan nih. Gimana sih caranya bank mendorong pelaku usaha untuk beralih ke digitalisasi? Oke, Mbak Kamel. Nah, bagaimana cara bank mendorong pelaku usaha untuk beralih ke digitalisasi? Ya, Nah, kami di sini menyediakan berbagai layanan yang mendukung transaksi digital. Nah, seperti internet banking dan aplikasi bisnis lainnya. Nah, selain itu juga kami juga bekerja sama dengan Vintage untuk memberikan solusi teknologi yang lebih mudah diakses. Begitu, Mbak Kamil. oke, terima kasih Mbak Sabrina. Ya. Cukup membantu. Aku ingin nanya lagi nih, gimana pandangan Kak Sabrina tentang masa depan perbankan di tengah kemajuan teknologi ini? Nah, ini bagaimana pandangan saya tentang masa depan bank di tengah kemajuan teknologi. Nah, masa depan bank akan sangat beruntung pada digitalisasi. Bank juga harus berinovasi agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keamanan data dan literasi digital juga menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Tuh. Baik, terima kasih semuanya. Pertanyaannya tuh sangat bagus-bagus sekali. Waktunya hampir habis. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi, kesimpulannya, kebijakan moneter merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola pasokan uang dan tingkat suku bunga dalam suatu ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas harga, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memaksimalkan kesempatan kerja. Selain itu, peran perbankan dalam kebijakan moneter ini sangat penting di mana bank bertindak sebagai penyalur utama kebijakan moneter dari bank sentral ke masyarakat. Perubahan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral akan berdampak pada suku bunga yang diterapkan oleh bank-bank komersial, sehingga mempengaruhi biaya pinjam dan mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu juga, bank-bank yang berperan dalam menciptakan uang melalui proses penciptaan kredit itu, dan jadi oleh karena itu interaksi antara kebijakan moneter dan perbankan ini membentuk landasan penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terus, untuk Kak Sabrina ada pesan untuk kita-kita bagaimana ini? Oke, pesan untuk semua ya. Ya. Nah, pastikan untuk selalu bijak dalam menggunakan layanan keuangan. Untuk pelaku usaha, untuk memanfaatkan kredit secara produktif ya. Dan juga bagi masyarakat terus tingkatkan literasi keuangannya. Mungkin cukup segitu yang dapat saya pesankan.
Mbak Eva, semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Sabina, Kak Kamelia, dan Kak Siti Jumaini. Oke, makasih juga Diskusi. Kak Eva. Baik. Diskusi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Saya Oke. tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye semua.